Islam merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Ajaran ini sendiri mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi di pesisir utara Pulau Sumatera dan mulai berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Bentuk Indonesia yang berupa pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas menjadi tantangan tersendiri bagi paham-paham baru yang masuk ke Nusantara. Lalu, bagaimanakah penyebaran dan kedatangan Islam di Nusantara sehingga dapat menjadi agama dengan penganut terbesar di Indonesia? Yuk kita simak beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Teori pertama, yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan salah satu wilayah yang berada di India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh J.P. Snapple, yang kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh, antara lain Sno Nugroho, W.F. Stutterheim, dan Sucipto Wiryo Suparto. Teori ini menjelaskan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Menurut J.P. Snapple, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia tidak dilakukan para pedagang Arab secara langsung, melainkan dilakukan oleh para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di Indonesia. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah bukti dari Sno Nugroho yang mengatakan bahwasanya orang-orang Gujarat lebih dahulu menjalin hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan para pedagang Arab. Selanjutnya, Sucipto Wiryo Suparto menambahkan bukti lain, yaitu yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah lama terjalin melalui jalur perdagangan Indonesia, Jambai, Timur Tengah, dan Eropa. Namun, teori ini mendapat banyak sanggahan dari para ahli. Salah satu sejarawan yang mematahkan teori ini adalah Azrumadi Azra yang menjelaskan bahwasanya Gujarat dan kota-kota di anak benua India merupakan tempat persinggahan para pedagang Arab sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, pengaruh Hindu masih kuat di wilayah Gujarat. Teori kedua, yaitu teori Persia. Pada saat itu, wilayah Persia merupakan bagian dari negara Iran. Teori Persia dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Teori ini mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia berasal dari Persia. Terdapat beberapa bukti yang dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Yang pertama adalah bukti yang dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat, yaitu adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di Persia dan di Indonesia, yaitu mengenai persamaan tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura di Persia sebagai hari suci kaum Syiah atas wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Indonesia, tradisi tersebut dirayakan di beberapa daerah, yaitu di Bengkulu dan di Sumatera Barat. Di Bengkulu disebut tradisi Tapot, dan di daerah Sumatera Barat disebut tradisi Tabuik. Kemudian, ajaran Sufi Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Selanjutnya, terdapat kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia dengan makam-makam Islam di Persia. Yang terakhir, penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Kemudian, bukti yang dikemukakan oleh Umar Amir Husain, yaitu di Persia terdapat suku Leran. Nah, ini ada kemungkinan bahwasanya suku Leran ini berasal dari Jawa. Nah, ini didukung dengan adanya kampung bernama Leran di Jawa Timur. Lalu, suku Jawi. Di Persia terdapat suku Jawi. Nah, suku Jawi ini diduga yang mengajarkan huruf Arab di Jawa. Huruf Arab tersebut dinamakan huruf Arab Pegon dan sering digunakan dalam naskah-naskah kuno pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Huruf Pegon sendiri ini masih digunakan hingga sekarang. Teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwasanya Islam masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi dan berasal langsung dari Mekah dan Madinah atau Arab. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia pada awal abad Hijriyah, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Teori ini muncul sebagai sanggahan teori Persia dan Gujarat.
Beberapa tokoh pendukung teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, Ahmad Mansur Suryanegara, A.H. Jones, dan T.W. Arnold. Menurut Hamka, terdapat beberapa bukti yang mendukung teori ini, yaitu adanya catatan Ibnu Battutah yang menjelaskan bahwasanya Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab terbesar di Mesir dan Arab. Lalu Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar An-Malik yang bisa digunakan oleh raja-raja di Mesir. Bukti yang dikemukakan oleh Hamka ini mendapatkan dukungan dari A.H. Jones dan T.W. Arnold yang hampir sama. T.W. Arnold menambahkan bahwasanya pada bukunya The Preaching of Islam menjelaskan pada abad 7 Masehi di pesisir pantai barat Sumatera terdapat komunitas muslim yang terdiri atas pedagang Arab. Kemudian Islam menyebar ke Jawa pada abad ke-11 Masehi. Bukti persebaran ini ditunjukkan dengan penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Teori keempat adalah teori Cina. Sebelum membahas teori Cina, ada yang tahu nggak siapa Laksamana Cheng Ho itu siapa? Pasti semua tahu ya. Laksamana Cheng Ho merupakan seorang laksamana muslim dari Cina. Dia merupakan orang kepercayaan Kaisar Ming dari Tiongkok. Lalu, apa hubungan Laksamana Cheng Ho dengan teori Cina ini? Jadi, teori Cina ini muncul karena kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa dan membangun sebuah peninggalan berupa kelenteng yang bernama Kelenteng Sampokong di kota Semarang, Jawa Tengah. Teori Cina menyatakan bahwasanya proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari para perantau Cina. Cina dan Indonesia sendiri telah memiliki hubungan sebelum Islam berkembang di Indonesia, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Dalam buku Arus Cina Islam Jawa, Sumanto Al-Qurtubi menyatakan pada abad ke-7 Masehi di daerah Kanton, Zhangzhou, Huanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat jumlah pemukiman Islam. Sedangkan, jika dilihat dari beberapa sumber baik luar negeri maupun lokal, teori Cina ini dapat diterima. Sejumlah sumber lokal menyatakan Raja Islam pertama di Demak, yaitu Raden Patah, merupakan keturunan Cina, yang didasarkan pada keberadaan ibu Raden Patah yang berasal dari Champa, yaitu Cina bagian selatan. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja-Raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina, seperti Cek Kopo, Chin Bun, Cek Bancun, Cunceh, dan Cucu. Selain itu, nama-nama seperti Mumbul dan Muncol ditafsirkan sebagai sebutan lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Dari keempat teori yang sudah dijelaskan, setiap teori memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Hal tersebut karena para ahli memiliki bukti kuat untuk mendukung teori yang dikemukakannya. Lalu, kenapa kok bisa muncul beberapa teori yang menjelaskan masuknya satu agama di Indonesia? Menurut Azumadri Azra menjelaskan bahwasanya Islam datang di Indonesia dalam bentuk kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, tidak diperankan oleh kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu bersamaan, sehingga terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.